Perumahannya itu kayak perumahan biasa. So, intinya kita ditolak masuk. Kamu masukin berapa tuh? $5. Ya. Akhirnya beberapa hari yang lalu, aku dan teman aku, Adi, mengunjungi sebuah Indian Reservation atau pemukiman suku Indian yang terletak di California Selatan. Jadi beberapa bulan yang lalu kan aku pernah bikin video mengenai sejarah suku Indian di Amerika dan juga mengenai keberadaan mereka di zaman sekarang ini. So kalau kalian belum nonton video itu, silakan nonton supaya kalian tahu background dari Indian Reservation itu apa. Jadi aku kan tinggal di California Selatan ya. Jadi aku sengaja cari lokasi Indian Reservation yang nggak terlalu jauh dari tempat tinggal aku gitu guys. Di California sendiri secara keseluruhan ya, ada sekitar 100 Indian Reservations yang diakui secara federal yang lokasinya tersebar di seluruh California. Dari 100 reservations itu, 76 diantaranya memiliki casinos. Kasino itu buat yang belum tahu adalah tempat untuk judi. Di Amerika pada umumnya ilegal untuk memiliki bisnis perjudian. Yang legal itu cuma di Las Vegas dan di dalam Indian Reservation. Basically, Indian Reservation ini punya kedaulatan sendiri ya. Mereka punya pemerintahannya sendiri, mereka punya hukumnya sendiri. Jadi bebas-bebas aja gitu kalau mereka mau buka kasino di dalam Indian Reservation gitu. Karena hukum mereka itu nggak sama dengan hukum state. Jadi semua kasino yang ada di dalam California itu lokasinya pasti ada di dalam Indian Reservation. So, aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu Indian Reservation yang cukup terkenal di California Selatan. Terkenalnya itu karena kasinonya, guys. Karena mereka punya kasino yang mewah gitu. FYI, aku tuh belum pernah ke Indian Reservation, guys. Aku pernah ke kasinonya, tapi aku belum pernah ke kayak neighborhoodnya gitu ya. Belum pernah. So, I had no perspective of what it was gonna look like gitu. Of course, di dalam bayangan aku ya, ketika aku mendengar pemukiman suku Indian, itu bayangan aku tuh kayak yang ada di film Pocahontas gitu ya. Tapi tentu saja di zaman sekarang ya nggak mungkin kayak gitu kan bentuknya. Jarak reservationnya dari rumah aku tuh sekitar 45 menit drive guys. Ke arah utara, north ya. North itu utara ya. Jadi tuh lokasinya tergolong di luar kota, tapi ya masih deket gitu lah ya. Masih 45 menit tuh nggak terlalu jauh gitu. Awalnya aku mau pergi ke Indian Reservation yang namanya Pechanga. Aku pilih Pechanga karena kasinonya terkenal ya kan. Jadi dalam pikiran aku nanti setelah kita jalan-jalan ke neighborhoodnya, kita bisa main ke kasinonya dan makan siang di situ. Itu rencana awalnya gitu. Tapi ternyata pas kita udah mau nyampe di area neighborhoodnya itu, sudah masuk ke Indian Reservationnya, ternyata itu perumahannya itu perumahan yang eksklusif gitu loh guys. Jadi berpagar perumahannya itu dan pintu masuknya cuma satu. Dan tentu saja ada security-nya gitu kan. Jadi aku bawa mobil masuk ke gerbang kan. Terus di stop sama security-nya, ditanyain mau kemana gitu. Aku bilang dengan PD-nya aku mau jalan-jalan, mau lihat-lihat Indian Reservation gitu. Security-nya bilang mau ketemu sama siapa gitu. Aku bilang nggak mau ketemu sama siapa-siapa, aku mau jalan-jalan aja. Terus dia bilang ini private property, jadi nggak boleh sembarangan orang masuk, cuman lihat-lihat aja gitu guys. So intinya kita ditolak masuk. So karena kita barusan ditolak masuk ke Indian Reservation, aku mau cari cara apakah ada pintu masuk yang lain gitu loh. Jadi kita nggak boleh masuk guys, harus ada ketemu orang di situ, harus janjian gitu loh. Kan ada yang satu lagi, mungkin mau coba. Indian Reservation. Okay, it's only 11 minutes. Mau coba? Coba ya? Oke. Yaudah, kita mau coba ke reservation yang satunya lagi. It's only 11 minutes. So, yes. So, setelah aku cek di map, ternyata ada Indian Reservation yang lainnya yang lokasinya itu nggak terlalu jauh dari Pechanga. Google Map bilang cuman 11 menit gitu. Akhirnya ya udah kita mutusin untuk pergi ke sana. Nothing to lose, kalau misalnya ditolak lagi ya udah kita pulang gitu kan.
Nah, memang bener guys, jarak menuju Indian Reservation yang satunya itu cuma 11 menit. Tapi jalur untuk menuju ke sana itu ternyata sangat berliku-liku. Di sebelah kanan itu tebing, di sebelah kiri itu jurang. Serem banget pokoknya. Aku harus nyetir pelan-pelan. That was pretty scary. Jadi sama Google Map itu kita nggak dilewatin jalan besar, kita dilewatin jalan yang berkelok-kelok gitu. Serem banget. So anyway, akhirnya kita sampai di lokasi Indian Reservation yang ini namanya Pala. Pala Indian Reservation. Jadi Pala Indian Reservation ini luasnya sekitar 52.000 km persegi. Siapa yang tinggal di situ? Jadi Pala itu adalah nama grupnya, sedangkan nama sukunya itu adalah Mission Indians. Jadi terdapat grup-grup atau kelompok-kelompok kecil di dalam suatu suku Native American gitu guys. Jadi misalnya nama sukunya suku A gitu ya. Nanti suku A itu dibagi-bagi dalam kelompok kecil lagi namanya band. Jadi Pala ini nama grupnya. Populasi di Pala Indian Reservation itu ada 1.500 orang. Itu data dari tahun 2000. Sayangnya aku cari nggak ada data terbaru. Tapi tebakan aku ya, kayaknya mungkin sudah berkurang karena kebanyakan orang memilih untuk tinggal di luar reservation gitu guys. Nah, berbeda dengan Pechanga Reservation di mana kami ditolak masuk tadi ya, karena perumahannya itu perumahan eksklusif. Di Pala Reservation ini, perumahannya itu kayak perumahan biasa. Meskipun perumahan di Pala ini nggak ada gerbang masuknya dan nggak dipagarin, kita nggak mau masuk terlalu dalam ke dalam komplek perumahannya karena kita nggak mau trespass gitu ya. Pengalaman dari ditolak masuk di Pechanga itu, jadi aku agak-agak ragu untuk masuk ke dalam perumahan mereka karena pasti semua Indian Reservation ini adalah private property gitu kan. Jadi nggak boleh sembarangan masuk dan bikin video gitu guys. Jadi aku nggak mau trespass gitu. Jadi aku cuma lewat di jalan utamanya aja. Tapi kelihatan jelas dari jalan utama kalau perumahan di Pala Indian Reservation ini perumahan biasa. Jadi nothing special gitu kalau dari segi neighborhoodnya ya. Yang membedakan Indian Reservation dengan perumahan biasa adalah suku Indian yang menghuni Indian Reservation nggak perlu bayar property tax. Nggak perlu bayar pajak properti guys. Ya logikanya karena itu memang tanah mereka kan. Mereka adalah suku asli Amerika yang sudah ada di tanah ini jauh sebelum bangsa Eropa datang menjajah gitu. Jadi mereka nggak perlu bayar pajak. Nah lalu apa sih pekerjaan para anggota suku ini? Jadi orang-orang suku Indian di zaman sekarang ini hidup seperti orang Amerika pada umumnya guys. Banyak dari mereka yang tinggal di luar reservation. Ya, justru sebagian kecil aja yang tinggal di dalam reservation. Indian Reservation yang tergolong kaya umumnya punya bisnis di dalam area reservation yang terbuka untuk umum. Di dalam Pala Indian Reservation ini mereka punya kasino dan juga bisnis-bisnis yang lain. Kasino itu memang kayak highlight bisnis mereka gitu ya. Tapi mereka nggak cuma punya kasino aja guys. Mereka punya hotel. Dan di dalam hotel itu mereka punya spa, jadi hospitality lah ya. Kemudian mereka punya pom bensin, dan di area pom bensin itu mereka punya beberapa toko gitu. Jadi kebanyakan anggota suku yang tinggal di dalam reservation, kerjanya ya di bisnis-bisnis ini gitu guys. Penghasilan dari bisnis-bisnis ini digunakan untuk mendukung perekonomian para anggota suku yang tinggal di dalam Indian Reservation tersebut. Aku iseng-iseng Google nih, berapa sih penghasilan para anggota suku di Pala Indian Reservation. Dan kata Mbah Google itu penghasilan mereka sekitar $150.000 per tahun. Itu setara dengan penghasilan manajer kalau di California guys. Cukup banyak gitu ya. Nggak semua Indian Reservation itu punya bisnis loh guys. Banyak juga yang miskin, nggak punya bisnis. Yang populasinya itu cuma sedikit gitu. Kebanyakan dari mereka memilih untuk tinggal di luar reservation, cari kerja di luar reservation gitu. So, tujuan utama kita itu sebenarnya adalah ke kasinonya guys. Tapi sebelum ke kasino, kita mampir ke pom bensinnya. Dan di sekitar pom bensin itu ada minimarket gitu. Itu juga milik Pala Indian Reservation. Setelah isi bensin, kita menuju kasino yang lokasinya itu pas di sebelah pom bensinnya.
kasinonya gede banget. Dia jadi satu sama hotel. Akhirnya kita masuk ke kasinonya, kita makan siang di sana dan mencoba keberuntungan di slot machine. Kita lagi makan di dalam kasino. Ini dia menunya. Itu Adi makan Kung Pao chicken sama Thai iced tea. Terus aku makan seafood udon gitu. Jadi Kung Pao chickennya Adi itu harganya $15. Thai tea-nya itu harganya 4,25. Terus udon aku ini harganya $16. Air putihnya gratis. Udah. Itu termasuk mahal nggak sih? Standar sih. Standar ya, nggak terlalu mahal ya. Aku pikir kalau di kasino itu bakal lebih mahal gitu loh. Ternyata enggak. Sama aja harganya. Dengan makan di restoran ini, kita membantu perekonomian suku Indian yang tinggal di sini, ya. Kita mau coba main ini. Ini namanya mesin apa, Di? Slot machine ya. Oke, kita mau coba main slot machine. Coba ya. Coba. Itu nggak tahu juga bisa begini apa enggak. Mudah-mudahan beruntung. Aku tuh nggak bisa judi, aku sama sekali nggak tertarik juga gitu. Bahkan aku nggak tahu gimana caranya pakai slot machine, meskipun ternyata cukup mudah gitu ya setelah dipelajari. Kamu masukin berapa tuh? $5? Ya. Oh oke. Terus gimana nih mainnya Di? Lupa lagi mas. Ya lupa lagi. Harus pilih bednya. Oh ya. Oh gitu. Cuman gitu doang. Cuma pencet-pencet doang. Hah? Jadi kalau ini nanti ada yang sama gitu kamu menang. Iya. Oh ya ampun, ya gitu aja sampai malam Di. Iya. Udah habis. $5 itu habis segitu doang. Pindah. Serius? Iya. Ya ampun. $5 cuman sebentar. Ini sama nih modelnya. Ini yang 60. Oke, masukin $5 lagi. Wow, ada gini. Menang. Oh, ini duitnya ya itu? Iya. Itu duitnya. $3 sekian. Jadi kalau misalnya kamu berhenti main, kamu bakal dapat $4. Iya. Tapi kalau kamu terus main, bisa jadi $4 kamu bakal hilang Iya, atau nambah. atau nambah. Iya. Oh, gitu. Emang bisa keluar duit? Enggak, ini tiket. Oh, tiket. Berapa duit? 45 sen. Menang 45 sen, saudara. Tekor. Harusnya tadi waktu $4 kamu berhenti. Iya. Kalau ini adalah tempat main blackjack ya. Iya. Ini taruhannya Taruhannya lebih besar ya. Just so you know, kasino di Amerika itu nggak pernah sepi guys. Mereka buka 24 jam. Jadi orang-orang yang suka judi ini bisa spend time di situ as long as they want. Mereka bisa duduk di depan slot machine itu berjam-jam. Mau minum tinggal pesen minum. Dan boleh ngerokok juga di dalam situ. Jadi di dalam kasino itu bau asap rokok guys. Banget. Mulek deh pokoknya asap rokoknya tuh. Oke guys, sekian dulu adventure hari ini. Semoga kalian suka, semoga informatif. Kalau informatif jangan lupa share videonya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!